Melanjutkan video sebelumnya, terlihat banyak langkah kaki dari roh penggoda yang menghampiri Ye Zhen. Mereka mulai mengkerubuti Ye Zhen sangat menempel, sampai Ye Zhen sedikit emosi. Ia berkata dengan raut wajah yang datar, "Enyahlah." Roh penggoda menatap tajam Ye Zhen, lalu tiba-tiba Ye Zhen mengibaskan tangannya, membuat roh penggoda terhempas membentur tanah. "Masterku yang sangat aku sayang, kamu cukup kuat juga dan cepat. Apa kamu memang tidak sabaran?" Lalu Ye Zhen menangkap kaki roh penggoda, dan itu malah membuat ia kegirangan. "Jadi kamu suka permainan ini?" Yan Er semakin menyukai permainan master. Terlihat Ye Zhen yang menatapnya tanpa ekspresi, tiba-tiba roh penggoda menendangnya sangat keras. Sampai Ye Zhen terjatuh, iblis penggoda itu menatap tajam dan hendak menginjak tubuh Ye Zhen. "Biarkan aku mengajarimu sesuatu, wanita ini lebih suka domain kalau soal ini. Berbaringlah di sana seperti anak yang baik, diriku yang memiliki bentuk fisik ini, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dimusnahkan." Namun tiba-tiba, ia menjerit kesakitan. "Kenapa tubuhku terasa panas? Kami bahkan belum sampai ke poin utama. Apa yang terjadi?" Terlihat Ye Zhen yang mencengkram kaki roh penggoda, sambil tersenyum dingin. Lalu ia menekan telapak kakinya kuat-kuat. "Apa yang kamu lakukan? Apa kau tidak tahu tentang titik kenikmatan?" Setelah Ye Zhen menekan telapak kakinya, tiba-tiba roh penggoda wajahnya menjadi merah, bahkan terlihat di bagian intimnya sampai memuncratkan cairan yang cukup banyak. "Seperti namanya, ini adalah titik akupuntur yang memberikan kenikmatan. Kau jelas memiliki tubuh fisik, tapi kau belum mempelajari ini dengan seksama." Lalu Ye Zhen berkata di dalam hatinya, "Itu akan keluarkan." Yang dimaksud keluar adalah wujud aslinya roh penggoda. Terlihat dari telapak kakinya memancarkan aura ungu pekat. "Ayang, tolong lepaskan aku." Lalu Ye Zhen langsung mencengkram kuat-kuat aura tersebut. Dan roh penggoda menjerit kesakitan. "Kau adalah penggoda yang lahir dari keinginan orang lain. Untuk melawanmu, seseorang harus melawan keinginan manusiawinya, dan fokus pada tujuan. Hanya dengan memberikan lebih banyak kenikmatan, maka kau akan mengungkapkan bentuk sebenarnya. Jika aku membiarkanmu pergi, tidak tahu berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan karena ulahmu." Roh itu memohon ampun dan mencoba mengelabui Ye Zhen. "Master, tolong lihat lebih dekat, aku benar-benar Yan Er. Bagaimana kamu begitu kejam, membuatku menderita seperti ini?" Ye Zhen menjawab perkataannya dengan sangat dingin. "Diamlah," kata Yan Er, "seharusnya tidak boleh keluar dari mulutmu." Lanjut Ye Zhen menjelaskan, tanda di dahi Yan Er, itu didapatkan saat ia sudah menjalani pembersihan sumsum, saat di kolam pemurnian demi melindungi sekte. Dia mengikis racun dari tulang-tulangnya, selama sebulan penuh. "Bahkan aku pun tidak akan tahan dengan itu." Tapi Yan Er tidak pernah meneteskan air matanya. Sebaliknya, dia malah kasihan kepada adik juniornya. Dia diam-diam bersembunyi di sudut yang gelap, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memenuhi harapan. Dia sangat baik dan serius. Bagaimana dia bisa menggoda orang lain, demi keinginannya yang egois? Tapi kau hanyalah sesuatu yang digerakkan oleh nafsu. Monster yang menyedihkan, mencuri kenangan orang lain, menginjak-injak dan mengejek mereka. Apakah itu membuatmu merasa lebih unggul? Lalu Ye Zhen meremas roh tersebut dengan satu tarikan nafas. Sosok yang menyerupai Yan Er pun hancur, dan menunjukkan wujud yang sebenarnya. Terlihat monster tua yang rambutnya beberapa helai saja. Sangat marah, bentuk fisikku. Padahal aku bekerja sangat keras untuk mengembangkannya. Kau pria gila, pikirkan tindakanmu yang kejam ini, dan hiduplah tanpa pasangan untuk selama-lamanya. Monster itu langsung menerjang menuju Xiao Qiao. Aku masih punya kesempatan, wanita ini masih tersesat dalam ilusiku. Jika aku dapat mengambil tubuhnya, aku akan bisa memulai lagi. Aku tidak ingin mati. Terlihat monster tersebut sudah sangat dekat dengan tubuh Xiao Qiao yang terbaring. Namun tiba-tiba, tubuh monster itu terbelah menjadi dua bagian. Ye Zhen pun menoleh ke arah lain dengan tatapan tajam. Terlihat ada sebuah pedang yang bergigi sudah menancap di samping Xiao Qiao. Ye Zhen memandangi orang tersebut, yang melemparkan pedangnya ke arah monster penggoda. Diperlihatkan sosok yang menebas monster itu, adalah jenderal yang diutus oleh permaisuri Yan Er. Lalu Jenderal Xia Chun membuka penutup wajahnya, dan menatap tajam ke arah Ye Zhen. Akhirnya saya menemukan keberadaan Anda.
Penjelasan tentang Jenderal Xia. Legenda mengatakan, bahwa seorang immortal yang diasingkan di wilayah barat benua Changyuan, menciptakan teknik rahasia yang unik. Dua orang kultivator menelan batu misterius, untuk mengorbankan janin mereka ke dunia luar. Dengan berkah dari formasi Blood Slaying, kepada janin itu dapat dengan bebas berkomunikasi satu sama lain. Mereka tidak hanya dapat berbagi rilem kultivasi mereka, tetapi juga pengalaman mereka. Immortal yang diasingkan tersebut menyebut tekniknya sebagai interlude Sichik. Lanjut ke ceritanya. Ye Sen sangat terkejut melihat Jenderal Xia. "Kamu Yan Er." Jenderal Xia menatap Ye Sen dengan tajam. "Jadi Master masih ingat Yan Er?" Lanjut Ye Sen berkata, "Janin spiritualmu adalah produk merah tua, yang hanya terlihat sekali selama 10.000 tahun. Meski aku terbakar menjadi abu, aku akan dapat mengenalinya." Jenderal Xia memperhatikan sikap Ye Sen yang sedikit menjauh darinya. "Master, kenapa Anda mundur? Kamu bersenang-senang dengan si penggoda. Aku bisa mengerti, mengapa kamu lupa untuk pergi ke kota." Terlihat Ye Sen ketakutan, dengan Jenderal Xia yang berkata seperti itu. Dengan nada yang tergagap Ye Sen berkata, "Jadi kamu melihat itu semua?" Jenderal Xia tertawa yang dalam hati sangat kesal. Dari awal sampai akhir jelas sekali. Yan Er tahu segalanya, entah itu pujian Master. Lalu ekspresi Jenderal Xia berubah menjadi sinis. "Atau bahwa Anda mencari obat untuk kultivator wanita itu. Dan penyebab Anda tidak kembali ke kota begitu lama." Ye Sen yang tidak tahu bahwa Yan Er cemburu kepadanya, terlihat ia kebingungan. "Tunggu, kamu bicara apa sih?" Lanjut Yan Er berkata, "Jangan pikir kamu bisa berbohong saat ini." Singkat cerita Ye Sen menceritakan alasan, kenapa ia membawa Xiao Qiao dan tidak pulang ke kota. Jadi dengan kata lain, Master membawa kultivator wanita ini bersama Anda. Dan mengira bahwa dia adalah orang yang aku utus, untuk menyamar yang kutunjuk di kota. "Iya," lanjut Ye Sen bergumam di dalam hatinya. "Aku benar-benar mengira, kamu meninggalkan pesan padaku, agar tidak melihat orang lain. Tapi kamu malah mengirim kultivator wanita untuk melayaniku. Ternyata aku salah orang." Jenderal Xia menatap Ye Sen dengan curiga. "Jadi, masih pura-pura bodoh. Bahkan jika Master salah paham, dia masih tahu apa yang harusnya dia lakukan. Kamu pikir kenapa dia masih mengikutimu sampai saat ini?" Ye Sen menjelaskan Xiao Qiao kepada Jenderal Xia. "Dia memang punya motif tersembunyi, gadis kecil ini mengikutiku karena dia butuh bantuanku." Lalu Jenderal Xia bergumam di dalam hatinya. "Jadi Master tidak menganggapnya sebagai seorang wanita?" Lanjut ia bertanya, "Apa dia punya musuh?" "Aku tidak tahu, tapi saat dia digrogoti oleh roh penggoda, dia bilang, 'Master.' Aku menduga, itu ada hubungan dengan sektenya." Jenderal Xia menghela nafas panjang. "Ya, Master hanyalah pahlawan yang suka mencampuri urusan orang lain." Ye Sen pun menatap Jenderal Xia dan berkata, "Ngomong-ngomong, apa kamu yakin, kalau kamu tidak mencampuri urusan orang lain?" Jenderal Xia pun terdiam sejenak, setelah mendengar perkataan Ye Sen. Lalu ia membayangkan kehidupan masa lalunya. Terlihat Jenderal Xia kecil yang dirantai kaki dan tangannya, dianggap sebagai budak. Sampai tiba datang Yan Er yang menolongnya. Sambil melamun Jenderal Xia berkata dengan tegas, "Aku tidak peduli." Lalu ia berdiri, dan berkata kepada Ye Sen, dengan tatapan yang menakutkan, "Apa Master tidak tahu, aku Yan Er, menjadi iblis tertinggi yang diteriaki sebagai pembantai dan petarung oleh semua orang. Menumpas masalah, tidak seefisien menumpas orang-orang." Dengan raut wajah datar, Ye Sen mematahkan perkataan Jenderal Xia, yang membuatnya terkejut. "Omong kosong." Lanjut Ye Sen berkata, "Jika memang begitu, maka gadis ini pasti sudah mati entah sudah berapa kali." Ekspresi Jenderal Xia sedikit kecewa dan menatap sinis Ye Sen. "Master tahu kan, Yan Er adalah gadis dengan hati yang baik." Lalu Ye Sen menyela perkataannya, yang membuat Jenderal Xia terkejut. "Kamu pasti menderita dalam beberapa tahun terakhir ini bukan? Karena aku telah kembali, sekarang kamu bebas menjadi dirimu sendiri." Perkataan Ye Sen membuat Jenderal Xia terdiam, dan merasa tersentuh. "Bahkan jika langit runtuh, Master akan tetap bersamamu." Lalu Jenderal Xia menutupi ekspresinya, dengan menundukkan kepalanya dan berkata singkat. Yang membuat Ye Sen kebingungan, dan sedikit terkejut juga. "Bodoh. Aku bilang baiklah, dengan adanya Master di sini, aku tidak perlu khawatir tentang apapun lagi."
Setelah Anda menyelesaikan urusannya, Anda harus segera ke kota. Tidak ada lain kali, jika tidak. Jenderal Xia menodongkan pedangnya kepada Ye Sen. Aku akan benar-benar memotong kakimu. Lalu tiba-tiba aura Yan Er pun keluar dari tubuh Jenderal Xia, dan masuk kembali aura Jenderal Xia ke tubuhnya. Tiba-tiba saja tatapannya menjadi sangat tajam, dan terlihat sangat garang. Lalu ia mengomeli Ye Sen. Yang mulia sudah memaafkanmu, tapi aku Xia Chun tidak. Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Dia sudah berubah lagi. Lanjut Ye Sen menghampiri tubuh Xiao Qiao yang masih tergeletak pingsan, sedangkan Jenderal Xia masih belum berhenti marah-marah. Yang mulia menyuruhku untuk mengikutimu. Sebelum sampai di kota, aku tidak akan melepaskan pandanganku darimu. Begitu ya, aku menghargai usahamu. Lanjut Ye Sen berkata, kenapa semakin banyak orang? Gadis kecil ini pun belum bangun. Akan aku periksa. Tiba-tiba saja Jenderal Xia menghadang Ye Sen, yang hendak memeriksa Xiao Qiao. Tidak perlu, biar aku yang melakukannya. Terlihat Jenderal Xia menaiki tubuh Xiao Qiao. Dan Jenderal Xia mulai memeriksa Xiao Qiao, ia menempelkan wajahnya tepat di belahan boba Xiao Qiao. Lalu Jenderal Xia mengacungkan telunjuk dengan kuku tajamnya, dan tiba-tiba, ia merobek pakaian Xiao Qiao tepat di bagian big bobanya. Yang membuat Ye Sen sangat terkejut. Tunggu, Jenderal Xia pun menoleh ke arah Ye Sen, dengan posisi sangat menggoda. Apa? Lanjut Ye Sen berkata sambil membelakangi mereka. Aku tidak seharusnya melihat ini. Saat gadis sedang memeriksa luka satu sama lain, aku akan pergi ke hutan saja. Ye Sen pun langsung berlari sambil bergumam di dalam hatinya. Karena dia ada di sini, aku gak perlu khawatir lagi dengan gadis itu. Akhirnya aku bisa pergi ke Gua Fudi sekarang. Namun tiba-tiba ia berhenti, karena pergerakannya dihadang oleh pedang yang dilemparkan Jenderal Xia. Kalau kau tidak mau lihat, maka tutup saja matamu tuan. Tapi jangan sampai kau menghilang dari pandanganku. Ini adalah perintah dari Yang Mulia. Ye Sen berkeringat dingin diancam oleh Jenderal Xia, yang menatap tajam dan serius. Ye Sen pun terdiam dan berkata, aku mengerti, jadi bagaimana dengan keadaan gadis kecil itu? Jenderal Xia menghela nafas dalam-dalam lalu berkata, pria bodoh, si penggoda memasuki batin dan mengikis janin spiritualnya. Ini sulit untuk ditangani. Aku cuman bisa menggunakan metode konservatif lebih dulu. Kita akan sadarkan dia. Lanjut Ye Sen berpikir sejenak. Biasanya ketika hal ini terjadi, janin spiritual perlu diekstraksi dari tubuh, dan diperbaiki dengan menggunakan teknik tertentu. Namun, hal itu dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Metode konservatif. Apakah itu diciptakan oleh generasi berikutnya? Diperlihatkan postur tubuh dari Jenderal Xia, yang sangat kekar dan banyak bekas luka tebasan. Lalu ia menoleh dengan tatapan tajam ke arah Ye Sen, yang membuatnya merinding ketakutan. Ye Sen pun memalingkan pandangannya, dan hanya mendengarkan. Dia bereaksi, apakah di sini? Sempit sekali. Jenderal Xia yang mencoba menolong Xiao Qiao, tapi Ye Sen yang berkeringat. Singkat cerita beberapa menit kemudian. Terlihat tubuh Jenderal Xia bercucuran keringat, begitupun Xiao Qiao tubuhnya sampai basah kuyup. Sepertinya dia akan segera sadar. Lalu Jenderal Xia berkata kepada Ye Sen, tuan kau bisa relaks sekarang. Terlihat Ye Sen sangat lega, mendengar perkataan Jenderal Xia. Akhirnya, dengan tubuh yang gemetaran Ye Sen berkata, kerja bagus. Jenderal Xia kebingungan dengan kondisi Ye Sen. Kenapa tubuhmu seperti kelelahan? Ada apa? Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Kamu malah tanya ada apa? Lalu Ye Sen mencari-cari alasan untuk bisa meninggalkan mereka berdua. Luka akibat si penggoda sangat parah. Aku akan menghancurkan sarang mereka. Tiba-tiba Jenderal Xia menarik bajunya. Tenang saja, Yang Mulia sudah mengirim tim untuk menanganinya. Lalu Ye Sen berkata, karena kamu sudah bekerja keras untuk menyelamatkannya, maka aku akan mencari makanan. Terima kasih, tapi aku sudah berpuasa selama 3 tahun ini. Kalau begitu pasti ada banyak tanaman obat di daerah ini, bagaimana kalau aku mengambilkannya untuk mengisi energimu? Jenderal Xia sangat jengkel dengan kelakuan Ye Sen, ia berkata sedikit keras. Aku tidak punya rasa takut, lapar ataupun lelah tuan. Yang perlu Anda lakukan adalah diam di tempat. Ye Sen menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat keren. Aku sedang ada panggilan alam.
Tiba-tiba saja Jenderal Xia melemparkan potongan kayu, untuk digunakan panggilan alam Ye Shen. Lakukan saja. Ye Shen sangat frustasi dan ngedumel di dalam hatinya. Aku sudah menggunakan alasan panggilan alam, dan tetap masih tidak bisa pergi. Meskipun aku suka guguk, tapi untuk yang satu ini, sama sekali gak imut. Lanjut Ye Shen berkata dengan terpaksa tersenyum. Lupakan saja. Jenderal Xia memperhatikan gerak-geriknya Ye Shen, lalu ia menyampaikan. Vitalitas wanita ini rusak parah, dan metode pemulihan itu bersifat sementara. Tanaman obat dibutuhkan untuk digunakannya nanti. Karena ini sudah larut malam, ini bukan waktu yang tepat untuk mencarinya. Jenderal Xia yang kelelahan pun meregangkan tubuhnya. Lalu menoleh ke arah Ye Shen dengan tatapan tajam. Bagaimana kalau kita istirahat di sini? Kita cari obat saat matahari terbit. Bagaimana? Ye Shen tiba-tiba terkejut dengan perkataan Jenderal Xia, lalu ia menatap tajam dan merencanakan sesuatu. Tentu, kamu bisa istirahat, dan aku akan melindungi kalian berdua. Ketika Jenderal Xia hendak mau berbicara, tiba-tiba Ye Shen menekan titik akupuntur, yang membuatnya pingsan. Dengan tersenyum jahat Ye Shen berkata, maaf, aku telah menekan titik tidurmu. Tidurlah yang nyenyak. Setelah Jenderal Xia tergeletak, Ye Shen pun pergi meninggalkan mereka berdua. Namun tiba-tiba Jenderal Xia terbangun dan menatap tajam. Begitupun Xiao Qiao, yang diam-diam rupanya sudah tersadar. Sebelumnya Jenderal Xia diberitahukan dulu oleh Yan Er. Xiao Chun, master itu hatinya lembut, dia mengasihani yang lemah dan membantu yang muda. Aku percaya itu, tapi kali ini, aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi jangan mengikutinya terlalu dekat, beri dia sedikit ruang. Kita lihat dia benar-benar hanya membantu atau apa. Lanjut Jenderal Xia yang dibuat tidur oleh Ye Shen. Namun itu hanya kepura-puraannya saja, untuk bisa membuntuti Ye Shen. Jenderal Xia sudah mulai bergerak, sedangkan Xiao Qiao masih pura-pura pingsan, dan bergumam di dalam hatinya. Astaga, rambut perak dan telinga itu. Tidak salah lagi, dia adalah Xiao Chun. Jenderal militer yang bekerja untuk ratu. Dari caranya berdiri, dia pasti akan mengejarnya. Terlihat Jenderal Xia sudah siap-siap untuk mengikuti Ye Shen. Namun tiba-tiba Xiao Qiao berteriak, yang membuat Jenderal Xia terdiam sejenak. Tunggu, tapi Xiao Qiao pun terkejut, ia merasakan ada hal yang aneh pada dirinya. Kenapa bajuku robek, dan bagian dalamku rasanya sakit? Terlihat di paha Xiao Qiao banyak cairan putih, bekas sisa-sisa pengobatan yang dilakukan Xiao Chun. Mungkinkah saat aku pingsan, tiba-tiba ia berteriak keras. Xiao Chun pun menolehnya dan berkata, kamu telah disihir oleh si penggoda. Bagian dalammu belum stabil saat ini, jangan bergerak. Xiao Qiao sontak kaget mendengar perkataan Xiao Chun. Penggoda, lanjut Xiao Qiao bergumam di dalam hatinya. Tunggu, bayangan-bayangan yang muncul di kepalaku. Bayangan memalukan itu. Dan siapa guguk betina itu? Setelah semua perencanaanku, aku benar-benar salah memperhitungkan, kemungkinan dikendalikan oleh si penggoda. Aku tidak pernah sekasar ini kepada siapapun sebelumnya. Tunggu, tiba-tiba Xiao Qiao berpikiran negatif, terlihat di gambar tersebut. Alasan aku aman sekarang apa karena kultivator itu membantuku. Setelah semua hal itu, aku jadi malu. Sepertinya aku masih menarik. Dan Xiao Chun mengiyakan apa yang dikatakan Xiao Qiao sebelumnya. Tentu saja, memang seperti itu. Lanjut Xiao Chun hendak pergi untuk mengikuti Ye Shen. Tetaplah di sini. Terlihat Xiao Qiao sangat bersemangat dan berkata, Jenderal, apa kamu akan menemuinya? Aku ikut. Aku harus berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkan nyawaku. Kebaikan ini, aku hanya bisa membalasnya dengan tubuhku. Perkataan Xiao Qiao membuat Xiao Chun kesal. Tiba-tiba Xiao Chun berbalik dan mencengkram dagu Xiao Qiao. Tidak kusangka, gadis kecil ini sangat menghargai persahabatan. Xiao Qiao pun sedikit emosi, dan menyingkirkan cengkraman tangan Xiao Chun. Jenderal, apa maksudmu? Cuma orang kelas bawah yang gak akan membayar rasa terima kasih mereka. Namun tiba-tiba Xiao Qiao pun terkejut, mendengar perkataan Xiao Chun. Kalimat yang menarik sekali. Kalau begitu, bayar aku dengan tubuhmu. Karena, akulah penyelamatmu. Xiao Qiao langsung terdiam mematung, yang tadinya ia membayangkan telah berkultivasi ganda dengan Ye Shen, ternyata salah. Tiba-tiba Xiao Qiao sangat frustasi dan berteriak keras.
Apa? Lalu Xiao Chun menarik pedangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lanjut Xiao Chun membuat formasi pelindung untuk Xiao Qiao. Kau sedang tidak dalam posisi untuk melawan ratu. Orang yang menginginkan dia adalah Yang Mulia. Kamu hanyalah satu di antara jutaan bintang. Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing dengan keindahan bulan? Ia pun pergi meninggalkan Xiao Qiao seorang diri. Tetaplah di sini, formasi ini akan melindungimu. Hentikan angan-anganmu itu. Xiao Qiao terdiam sejenak, dan Xiao Chun langsung melesat cepat menyusul Ye Sen, sambil bergumam di dalam hatinya. Kenapa Yang Mulia ingin dia, dan bukan yang lain? Terlihat Xiao Chun membayangkan saat Yan Er bercerita tentang Ye Sen sebelumnya. Dan hal itu membuat Xiao Chun menggertakkan giginya, menahan kekesalannya. Yan Er kenapa? Terlihat Xiao Chun yang sangat kecewa dan matanya sudah berkaca-kaca. Namun tidak lama kemudian, terdengar suara yang memanggilnya. Jenderal, ia nampak terkejut, karena di sana terlihat Xiao Qiao yang mengikutinya. Lalu Xiao Chun berkata, bukannya sudah ku bilang untuk tetap di sana. Formasiku tidak bisa menahannya. Sambil tersenyum Xiao Qiao menjawab perkataan Xiao Chun. Aku punya caraku sendiri. Tenang saja, Jenderal. Terlihat Xiao Chun hendak melakukan sesuatu kepada Xiao Qiao. Aku meremehkannya, lain kali aku harus menggunakan teknik yang lebih kuat. Namun tiba-tiba Xiao Qiao berkata, Jenderal, kamu salah paham. Aku tidak menyukainya. Perkataan Xiao Qiao membuat Xiao Chun menghentikan gerakan yang sebelumnya. Lalu Xiao Qiao tertawa dan berkata, memalukan sekali. Hal itu membuat Xiao Chun sangat kesal. Apa katamu? Pindah ke situasi Ye Sen, yang sudah sampai ke lokasi tujuannya. Ia mendarat dengan perlahan. Akhirnya sampai juga. Gua Fudi. Terlihat lorong gua yang besar dan gelap di hadapan Ye Sen. Dan video pun bersambung.